Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Cerita Irfa. Pernah nggak sih kalian merasa curiga dengan pesan misterius di HP pasangan? Apalagi kalau nama kontaknya sengaja disamarkan. Dan saat dibongkar, ternyata selingkuhannya adalah orang terdekat kita sendiri. Wah, pasti bikin dada sesak dan gregetan banget, kan? Hari ini, kita akan mengikuti kisah perjuangan Ani yang cerdik dalam membalas pengkhianatan menyakitkan dari suaminya, Rizky, dan sahabat bermuka duanya, Gaida. Tapi sebelum kita mulai mengupas tuntas ceritanya, yuk berikan dukungan terbaik kalian. Klik tombol like dan subscribe sekarang juga supaya channel ini makin berkembang dan kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Cerita Irfa. Aku juga pengen banget nih kenal lebih dekat dan sapa-sapa kalian semua. Yuk! Absen dulu di kolom komentar di bawah. Tuliskan nama, asal kota, dan hadir. Contohnya, Ani, Wonosobo, hadir. Langsung aja penuhi kolom komentarnya biar kita bisa saling kenal. Ya, sudah subscribe, like, dan absen? Sudah siap buat emosi dan gregetan bareng? Kalau sudah, siapkan posisi ternyaman kalian. Dan mari kita mulai ceritanya. Malam itu terasa begitu sunyi, hanya terdengar gemericik air dari dalam kamar mandi. Ani sedang melipat beberapa pakaian di atas tempat tidur, merapikan kamar seperti rutinitasnya setiap malam. Rizky, suaminya, baru saja pulang bekerja dengan wajah lelah dan langsung membersihkan diri. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, Ani tidak pernah menaruh curiga sedikit pun pada suaminya. Rizky selalu pandai merangkai kata dan bersikap seperti sosok pelindung yang bertanggung jawab. Namun, malam ini, sebuah kebetulan yang sangat kecil seolah ditakdirkan untuk mengoyak tirai kepalsuan di rumah itu. Saat Ani hendak meletakkan jam tangan suaminya ke atas nakas, layar ponsel Rizky tiba-tiba menyala terang, memecah kesunyian kamar. Ada sebuah notifikasi pesan masuk. Awalnya, Ani hanya berniat menggeser ponsel itu agar tidak tersenggol, namun matanya tanpa sengaja menangkap nama pengirim di layar yang kebetulan belum terkunci rapat. Tertera nama Pak Hermawan. Ani mengernyitkan dahi. Seingatnya, Pak Hermawan adalah atasan di kantor Rizky yang sudah lumayan berumur. Tidak biasanya urusan pekerjaan dibahas selarut ini. Rasa penasaran yang tiba-tiba mengganjal membuat Ani menyentuh layar ponsel tersebut. Beruntung, ia tahu persis pola kunci ponsel suaminya. Ponsel terbuka, dan isi pesan itu terpampang jelas di depan mata. Seketika, napas Ani tertahan. Darah di tubuhnya terasa berhenti mengalir, digantikan oleh debaran jantung yang memukul-mukul rongga dadanya dengan keras. Pesan dari Pak Hermawan itu sama sekali bukan tentang laporan kantor atau urusan bisnis. Sederet kalimat pendek itu berbunyi dengan sangat jelas, "Aku rindu kamu sayang." Tangan Ani bergetar hebat. Kalimat menjijikan itu terus berdengung di kepalanya. Pak Hermawan memanggil suaminya sayang? Tidak mungkin. Pikiran rasional Ani langsung menyimpulkan kebenarannya. Ini adalah sebuah kamuflase yang sangat rapi. Nama kontak itu sengaja disamarkan oleh Rizky untuk menutupi identitas asli si pengirim. Pasti ada seorang wanita lain di luar sana, seseorang yang dengan berani mengirimkan pesan kerinduan pada suami orang di malam hari. Rasa sakit yang luar biasa menusuk ulu hati Ani. Terbayang semua kepercayaannya yang utuh, kesetiaannya merawat rumah, sementara Rizky justru asyik bermain gila di belakangnya. Air mata kekecewaan mulai menggenang di pelupuk matanya, namun Ani segera menggigit bibir bawahnya kuat-kuat dan mengusap air mata itu dengan kasar. Ia menolak menjadi wanita lemah yang menangis meraung-raung, menggedor pintu kamar mandi, dan menuntut penjelasan yang ujung-ujungnya pasti hanya akan diisi oleh kebohongan baru. Ia harus tahu siapa sebenarnya sosok di balik nama Pak Hermawan ini. Dengan jari yang masih sedikit gemetar,
Ani mengambil keputusan cepat yang sangat berani. Ia harus memancing wanita itu keluar dari persembunyiannya malam ini juga. Ani mengetik balasan pesan dengan sangat hati-hati, meniru gaya bahasa Rizky agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikitpun di pihak sana. Dengan tatapan mata yang kini berubah dingin dan tajam, Ani membalas, "Datanglah ke sini, istriku tidak di rumah hari ini." Satu ketukan, dan pesan jebakan itu terkirim. Ani segera menghapus riwayat balasan tersebut agar tidak meninggalkan jejak, lalu meletakkan kembali ponsel Rizky ke posisi semula di atas nakas, seolah benda itu tidak pernah tersentuh. Ia kemudian merapikan sisa pekerjaannya, menarik napas panjang untuk menenangkan gemuruh di dadanya, dan duduk diam di tepi tempat tidur. Di dalam kamar mandi, suara guyuran air masih terdengar konstan. Rizky sama sekali tidak menyadari bahwa di luar sana, istrinya baru saja mengaktifkan sebuah bom waktu. Kini, Ani hanya perlu menanti dalam diam, menunggu siapa pengkhianat yang akan datang menekan bel pintu rumahnya malam ini. Pesan moral, ketenangan di saat menghadapi krisis adalah senjata yang paling tajam. Mengendalikan emosi dan berpikir strategis akan jauh lebih menguntungkan daripada meledak dalam amarah yang justru merusak rencanamu sendiri. Waktu terasa merangkak dengan sangat lambat. Seolah-olah semesta sengaja menunda putaran jarum jam hanya untuk menyiksa batin Ani. Setiap detik yang berlalu terasa bagaikan sayatan tipis di permukaan kulitnya. Duduk diam di tepi tempat tidur berukuran besar yang selama ini menjadi saksi bisu keharmonisan palsu pernikahannya, Ani berusaha keras mengatur ritme napasnya yang mulai terasa sesak. Pandangannya kosong menatap ke arah pintu kamar mandi yang terbuat dari kaca buram. Dari balik pintu itu, suara gemericik air yang jatuh membentur lantai keramik masih terdengar konstan, diiringi sesekali oleh suara senandung kecil bersenada riang dari bibir suaminya. Rizky terdengar begitu santai, begitu menikmati malamnya. Sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi rumah tangga yang ia bangun dengan kebohongan sedang berada di ambang kehancuran total. Tangan Ani mencengkeram erat spray berbahan katun lembut di bawahnya, menyalurkan segala bentuk emosi yang kini tengah mendidih di dalam dadanya. Ia harus menahan diri. Ia tidak boleh bertindak gegabah. Akal sehatnya terus memerintahkan agar ia tetap memakai topeng ketenangan. Setidaknya sampai tamu tak diundang itu benar-benar menginjakan kakinya di rumah ini. Tak berapa lama kemudian, suara guyuran air di dalam kamar mandi akhirnya berhenti. Kesunyian sejenak mengambil alih sebelum akhirnya knop pintu berputar dan terbuka. Rizky melangkah keluar dengan tubuh yang masih sedikit basah. Sebuah handuk tebal berwarna putih melilit pinggangnya, sementara sebelah tangannya mengusap-usap rambutnya yang basah dengan handuk kecil lainnya. Wajah pria itu terlihat begitu segar, memancarkan aura seorang suami pekerja keras yang akhirnya bisa bersantai setelah seharian lelah mencari nafkah. Sebuah ilusi yang sangat sempurna. Rizky berjalan melewati Ani, meninggalkan jejak aroma sabun mandi maskulin yang selalu menguar dari tubuhnya setiap kali selesai membersihkan diri. Aroma yang dulu selalu berhasil membuat Ani merasa aman dan terlindungi di dalam pelukan pria itu. Namun malam ini, aroma yang sama justru membuat perut Ani terasa mual dan bergejolak hebat. Rasa jijik menjalar cepat melalui aliran darahnya saat menyadari bahwa aroma ini, tubuh ini, dan senyuman hangat yang sebentar lagi akan Rizky berikan kepadanya, ternyata juga dinikmati oleh wanita lain di luaran sana. Wanita murahan yang bersembunyi di balik nama kontak seorang pria tua rekan kerja suaminya. Rizky berjalan menuju lemari pakaian besar yang berada di sudut ruangan, membuka pintunya, dan mulai memilih pakaian santai. Sambil mengenakan sebuah kaos katun yang nyaman dan celana pendek, pria itu menoleh ke arah Ani. Sebuah senyuman manis dan lembut terukir di bibir Rizky. Senyuman yang selama bertahun-tahun selalu berhasil menipu mata dan hati Ani tanpa menyisakan sedikitpun ruang untuk curiga. Rizky bahkan berjalan mendekat, menyempatkan diri untuk mengusap pelan puncak kepala Ani dengan penuh kasih sayang yang kini terasa begitu artifisial dan menjijikan. Sentuhan singkat itu membuat bulu kuduk Ani meremang. Ia harus mengerahkan seluruh sisa kekuatan mentalnya untuk tidak menepis tangan kotor itu dengan kasar. Sebagai gantinya, Ani hanya menundukkan pandangannya, berpura-pura sedang sangat sibuk memeriksa sesuatu di layar ponselnya sendiri,
menyembunyikan kilat kebencian dan sorot mata terluka yang tidak mungkin bisa ia tutupi jika ia menatap langsung ke dalam mata suaminya. Rizky, yang sama sekali tidak menaruh curiga, kembali melangkah menjauh dan merebahkan tubuhnya di atas sofa kecil di dekat jendela. Pria itu menyalakan televisi, memindah-mindahkan saluran dengan santai seolah malam ini adalah malam-malam biasa di mana mereka akan menghabiskan waktu bersama di rumah. Di dalam kepalanya, Ani terus menghitung mundur waktu yang terus berjalan. 30 menit telah berlalu sejak pesan balasan jebakan itu ia kirimkan dari ponsel Rizky. Otak cerdas Ani bekerja dengan sangat cepat, menganalisis situasi dan memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika tebakannya benar, dan jika wanita yang menyebut suaminya dengan panggilan sayang, itu benar-benar merasa rindu dan menginginkan pertemuan rahasia malam ini, maka wanita itu tidak akan membuang-buang waktu. Ia pasti akan segera meluncur ke rumah ini, dipenuhi oleh ekspektasi liar tentang sebuah malam panjang yang penuh gairah, karena ia sangat yakin bahwa sang nyonya rumah yang sah sedang pergi dan rumah besar ini kosong melompong. Udara di dalam kamar tidur utama itu terasa semakin berat dan menyesakkan dada. Ani beranjak dari tepi tempat tidur menuju meja riasnya yang elegan. Ia duduk di kursi empuk itu, mengambil sebuah sisir, dan mulai menyisir rambut panjangnya dengan gerakan pelan yang diulang-ulang. Itu hanyalah sebuah gerakan mekanis yang ia lakukan untuk membunuh waktu dan menjaga agar tangannya tidak terus-menerus bergetar. Matanya menatap tajam pantulan dirinya sendiri di cermin besar di hadapannya. Ia melihat sosok seorang wanita yang selama ini telah memberikan segalanya untuk pernikahan ini. Kesetiaan, cinta, pengorbanan, dan harta benda. Dan inilah balasan yang ia terima. Sebuah pengkhianatan menjijikan yang dilakukan tepat di bawah hidungnya sendiri. Tepat ketika ketegangan di dalam dada Ani hampir mencapai puncaknya dan kesabarannya mulai menipis. Suara yang sejak tadi ia tunggu-tunggu akhirnya memecah keheningan malam yang mencekam. Suara bel pintu utama berbunyi nyaring, membelah kesunyian rumah mewah berlantai 2 itu. Suara yang pada hari-hari biasa akan terdengar sangat normal dan biasa saja. Namun malam ini, suara bel itu terdengar bagaikan lengkingan sirene tanda bahaya yang sangat memekakan telinga. Reaksi yang ditunjukkan oleh Rizky terjadi dalam hitungan sekian detik. Sangat cepat. Namun mata Ani yang sejak tadi terus bersiaga dan mengawasi suaminya melalui pantulan cermin berhasil menangkap semua perubahan drastis itu dengan sangat jelas dan terperinci. Pria yang baru saja duduk bersandar santai di sofa sambil menonton televisi itu tiba-tiba tersentak hebat. Seolah-olah ada arus listrik bertegangan tinggi yang baru saja menyambar tubuhnya. Remote televisi berwarna hitam yang sedari tadi berada di genggamannya terlepas begitu saja dan jatuh membentur karpet tebal di bawah sofa. Tubuh Rizky seketika menegang kaku. Posturnya berubah kaku seperti patung batu yang tak bernyawa. Perubahan paling mengerikan terlihat jelas di wajah pria itu. Wajah Rizky yang beberapa detik lalu masih terlihat segar, tenang, dan tanpa dosa sehabis mandi, dalam sekejap mata berubah menjadi sangat pucat pasi. Aliran darah di wajahnya seolah tersedot habis secara tiba-tiba, menyisakan kulit yang memutih seperti mayat. Matanya membelalak lebar, menatap lurus ke arah pintu kamar yang terbuka dengan sorot kepanikan absolut yang tidak bisa lagi disembunyikan. Napas pria itu mendadak menjadi sangat memburu. Dadanya naik turun dengan tidak teratur seolah ia baru saja berlari maraton puluhan kilometer. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan dan merembes keluar dari pori-pori di dahinya. Berkilauan tertimpa cahaya lampu kamar. Rizky jelas tahu persis siapa yang datang bertamu selarut ini. Dan kenyataan mutlak bahwa istrinya saat ini ada di rumah bersamanya, duduk tidak jauh darinya, membuat pria itu terlihat persis seperti seorang penjahat kelas 3 yang baru saja tertangkap basah di tempat kejadian perkara tanpa ada jalan untuk melarikan diri. Kepanikan yang melanda Rizky begitu nyata dan menular. Namun alih-alih ikut panik, Ani justru merasakan sebuah kepuasan gelap yang perlahan merayap di hatinya. Ani meletakkan sisirnya di atas meja rias dengan gerakan yang sangat tenang. Sebuah ketenangan artifisial yang justru terasa jauh lebih mematikan daripada amarah yang meledak-ledak. Ia bangkit dari kursi, memutar tubuhnya, dan menatap lurus ke arah suaminya dengan raut wajah yang sengaja dibuat sedatar mungkin. Ia sengaja membiarkan Rizky tenggelam dan tersiksa di dalam lautan kepanikannya sendiri selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Pria itu tampak sangat kebingungan. Matanya bergerak liar ke kiri dan ke kanan,
Otaknya pasti sedang bekerja keras mencari alasan yang masuk akal, mencari kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang sudah ada. Mulut Rizky sempat terbuka sedikit, seolah ia ingin mengucapkan sesuatu. Mungkin sebuah perintah agar Ani tetap di kamar dan membiarkan dirinya yang membukakan pintu, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ketakutan yang amat sangat telah melumpuhkan pita suaranya secara total. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ani membalikkan badan dan berjalan keluar dari kamar tidur utama. Ia melangkah dengan tegap, punggungnya lurus, memancarkan aura dominasi yang tidak terbantahkan, meninggalkan suaminya yang masih membeku di atas sofa dengan wajah penuh teror dan tubuh yang mulai gemetar. Setiap langkah kaki Ani saat menuruni anak tangga demi anak tangga menuju lantai bawah terasa bergema dengan keras di dalam rumah besar yang mendadak terasa sedingin lemari es itu. Suasana rumah yang biasanya dipenuhi oleh kehangatan dan tawa kini telah berubah menjadi arena eksekusi yang mencekam. Di dalam kepalanya yang berdengung, berbagai macam skenario mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Ia mencoba membayangkan seperti apa wajah wanita tidak tahu malu yang sebentar lagi akan ia hadapi secara langsung. Tangannya mengepal sangat kuat di sisi tubuhnya saat ia berjalan menyusuri lorong panjang yang memisahkan ruang keluarga dengan area foyer depan. Cahaya dari lampu gantung kristal yang temara memantulkan siluet tubuh Ani di dinding berlapis wallpaper mewah, memperlihatkan sosok seorang istri sah yang sedang mengumpulkan seluruh sisa-sisa harga diri, keberanian, dan kewarasannya. Ani sangat sadar, detik di mana pintu utama itu ditarik terbuka, kehidupan pernikahannya yang telah berjalan selama bertahun-tahun tidak akan pernah sama lagi. Segala ilusi tentang keluarga kecil yang harmonis, tentang sosok suami yang setia dan bertanggung jawab, semuanya akan hancur lebur menjadi debu malam ini juga. Langkah Ani akhirnya berhenti tepat di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir yang menjulang tinggi dan kokoh. Pintu itu seolah menjadi satu-satunya pembatas fisik antara sisa-sisa kehidupannya yang lama dengan kenyataan baru yang sangat menghancurkan. Ani memejamkan mata sejenak, menarik napas sangat panjang melalui hidungnya, mengisi paru-parunya dengan udara dingin sebanyak mungkin. Ia berusaha keras menstabilkan detak jantungnya yang kini berpacu bagai kuda liar yang lepas dari kekangannya. Di luar sana, di balik pintu kayu yang tebal ini, sosok tidak diundang itu tampaknya sudah mulai merasa tidak sabar karena harus menunggu terlalu lama. Bel pintu kembali berbunyi memecah keheningan. Kali ini ditekan dengan durasi yang lebih panjang dan nada yang jauh lebih mendesak. Ting tong! Seseorang di luar sana pasti sedang berdiri dengan penuh harap, mungkin merapikan rambutnya, mungkin memulas ulang lipstiknya. Sangat berharap bahwa Rizky akan segera membukakan pintu untuknya dan menyambut kedatangannya dengan pelukan yang hangat dan penuh kerinduan. Sebuah senyum sinis yang sangat dingin dan merendahkan perlahan terbentuk di sudut bibir Ani. Tangan kanannya perlahan terulur ke depan, meraih gagang pintu besi bercorak klasik yang terasa sangat dingin saat bersentuhan dengan telapak tangannya. Dengan satu tarikan napas terakhir dan sebuah gerakan mantap yang dipenuhi oleh keyakinan bulat untuk menghadapi kehancurannya sendiri, Ani menekan gagang pintu itu ke bawah dan menarik daun pintu yang berat itu lebar-lebar. Udara malam di luar yang sedikit berangin langsung berhembus masuk melewati ambang pintu, membawa serta sebuah aroma parfum wanita yang seketika menyeruak masuk ke dalam indera penciuman Ani. Aroma itu sangat kuat. Perpaduan manis dari ekstrak vanila dan kesegaran bunga mawar yang diracik dengan elegan. Itu adalah wewangian mahal yang sangat familiar di hidung Ani. Terlalu familiar hingga membuat bulu kuduknya meremang. Namun, bukan aroma parfum memuakan itu yang membuat aliran darah Ani seakan berhenti mengalir seketika. Bukan juga hembusan angin malam yang tiba-tiba terasa membekukan tulang, melainkan sosok manusia yang kini berdiri mematung tepat di hadapannya. Dunia Ani serasa berhenti berputar saat itu juga. Langit-langit rumah seolah baru saja runtuh tanpa peringatan dan menghantam kepalanya dengan kekuatan penuh. Sendi-sendi di lututnya seketika terasa lemas bagai tak bertulang. Nyaris membuatnya jatuh terduduk jika ia tidak berpegangan kuat pada tepian pintu kayu di sebelahnya. Di sana, di atas teras rumah mewahnya sendiri, bermandikan cahaya lampu teras yang temaram dan remang-remang, berdiri seorang wanita yang selama ini sangat ia kenal. Sangat ia percayai. Wanita yang selama ini ia anggap lebih dari sekadar teman, melainkan sebagai saudara perempuannya sendiri. Gaida. Itu adalah Gaida.
Sahabat karibnya yang telah menemaninya sejak awal masa-masa perkuliahan belasan tahun yang lalu. Teman berbagi segala suka dan duka, tempatnya menceritakan segala rahasia terdalam, keluh kesah, hingga masalah-masalah kecil dalam rumah tangganya. Orang kepercayaan yang selalu mendapat tempat istimewa di hatinya, yang selalu ia bela mati-matian di depan siapapun yang berani menjelek-jelekannya. Gaida berdiri di sana, di depan pintu rumah Ani, dengan sebuah penampilan fisik yang seketika membuat darah di sekujur tubuh Ani mendidih hebat, membakar hangus setiap tetes kewarasan yang tersisa di dalam kepalanya. Wanita bermuka dua yang berdiri di hadapannya itu sama sekali tidak mengenakan pakaian yang pantas, wajar, atau sopan untuk dipakai saat bertamu ke rumah orang lain selarut ini. Gaida memakai sebuah gaun tidur malam berbahan sutra tipis yang sangat menerawang berwarna merah menyala. Gaun itu didesain dengan potongan yang sangat ketat, memeluk setiap lekuk tubuhnya dengan sempurna seolah sengaja dipamerkan. Belahan dada gaun sutra itu turun sangat rendah, nyaris mengekspos area pribadinya, sementara panjang bagian bawah gaun itu bahkan tidak mampu menutupi setengah dari paha mulusnya. Rambut panjang Gaida yang biasanya diikat rapi, kini dibiarkan tergerai indah jatuh ke bahu dan sedikit dibuat berantakan dengan sengaja, ditata sedemikian rupa untuk memancarkan aura menggoda yang liar. Wajah cantiknya dipoles dengan riasan malam yang sangat tebal namun menggoda, dengan lipstik berwarna merah merona yang tampak menantang di bawah cahaya lampu. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, Gaida jelas tidak datang ke sini malam-malam hanya untuk sekadar berkunjung, meminjam barang, atau mengobrol santai menanyakan kabar sahabatnya. Penampilan vulgar dan tidak tahu malu itu adalah sebuah undangan terbuka untuk sebuah perbuatan mesum yang kotor. Senyum menggoda dan penuh gairah yang sejak tadi tersungging lebar di bibir merah Gaida seketika lenyap tak berbekas. Musnah tertiup angin malam begitu mata wanita itu menyadari siapa sosok yang baru saja membukakan pintu untuknya. Wajah cantik yang dipoles riasan tebal itu berubah kaku dalam hitungan detik. Persis seperti sebuah topeng porselen mahal yang tiba-tiba retak dan hancur berkeping-keping. Matanya membelalak lebar memancarkan sebuah horor yang sangat absolut. Menatap lurus ke wajah Ani dengan raut ketakutan yang luar biasa, seolah ia baru saja melihat hantu pencabut nyawa yang bangkit dari dalam kubur. Tubuh Gaida bereaksi secara refleks dengan mundur satu langkah ke belakang, menjauhi ambang pintu. Tangannya gemetar hebat. Jari-jarinya mencengkeram erat tali sebuah tas kecil bermerek mahal yang sedang disandangnya. Tas kulit mewah berwarna hitam yang ironisnya adalah hadiah ulang tahun dari Ani sendiri tahun lalu saat Gaida merengek mengatakan ia tidak punya uang untuk membeli barang bagus. Mulut Gaida terbuka dan tertutup berulang kali seperti seekor ikan yang dilemparkan ke daratan dan kehabisan napas. Mencoba merangkai kata-kata, namun tidak ada satu patah kata pun. Tidak ada satu suara pun yang berhasil keluar dari balik bibir merah meronanya yang kini mulai bergetar. Sorot mata wanita itu memancarkan tingkat kepanikan dan keputusasaan yang sama persis. Persis dengan apa yang ditunjukkan oleh Rizky di lantai atas beberapa menit yang lalu. Sepasang pengkhianat itu sama-sama tidak pernah menduga bahwa skenario rapi dan menjijikkan yang telah mereka susun dengan sangat hati-hati selama ini akan hancur berantakan malam ini dengan cara yang paling tidak terduga. Kebungkaman yang teramat pekat dan mematikan seketika menyelimuti seluruh area teras rumah itu. Suara derik jangkrik yang bersembunyi di balik rimbunnya tanaman di taman depan seolah menjadi satu-satunya saksi bisu dari pertemuan yang sangat mencekam, canggung, dan penuh ketegangan ini. Ani berdiri tegak lurus seperti sebuah patung es yang tidak bisa dihancurkan, menatap tajam ke arah sahabat pengkhianat yang berdiri gemetar di hadapannya itu. Ia memindai tubuh Gaida dari ujung rambut yang ditata berantakan hingga ujung kaki yang mengenakan sepatu hak tinggi berwarna senada, dengan sebuah tatapan mata yang sangat tajam, menusuk, dan sangat dingin. Tatapan yang seolah mampu menembus langsung ke dasar jiwa Gaida yang paling kotor dan busuk. Kekecewaan yang begitu mendalam, kemarahan yang membakar jiwa, rasa jijik yang membuat perut mual, dan kepedihan yang teramat sangat, semuanya berbaur menjadi satu kesatuan, menciptakan sebuah pusaran badai gelap yang mengamuk dengan dahsyat di dalam dada Ani. Dalam keheningan yang menyiksa itu, berbagai macam ingatan masa lalu berkelebat cepat di benak Ani layaknya putaran kaset rusak yang tidak bisa dihentikan. Ingatan saat mereka berdua menghabiskan waktu berjam-jam di kafe, tertawa bersama menertawakan hal-hal kecil. Ingatan saat Gaida datang menemuinya sambil menangis terseduh-seduh, meminjam sejumlah uang dengan alasan kesulitan ekonomi dan terjerat hutang,
yang selalu Ani penuhi tanpa pernah ragu atau meminta tanda terima. Ingatan saat Gaida ikut sibuk kesana kemari membantu mempersiapkan pesta pernikahan Ani dan Rizky bertahun-tahun yang lalu, tersenyum lebar dan mendoakan kebahagiaan mereka berdua dari atas pelaminan. Ternyata, semua itu hanyalah omong kosong belaka. Selama bertahun-tahun lamanya, tanpa ia sadari sedikit pun, Ani ternyata telah memelihara dan memberi makan seekor ular berbisa berukuran besar di dalam selimutnya sendiri. Ia memberi ular itu kehangatan, merawatnya saat sakit, dan menyayanginya dengan sepenuh hati, hanya untuk pada akhirnya digigit dengan bisa yang paling mematikan tepat di jantung pertahanannya. Kenyataan pahit bahwa sosok di balik nama kontak, Pak Hermawan, yang memanggil suaminya dengan sebutan sayang itu ternyata adalah sahabat karibnya sendiri terasa 1000 kali lipat. Bahkan 1.000.000 kali lipat lebih menyakitkan daripada jika ia memergoki suaminya diselingkuhi oleh sembarang wanita asing dari pinggir jalan yang sama sekali tidak ia kenal. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan ganda yang sangat terencana, sangat busuk, sangat sistematis, dan sama sekali tidak bisa dimaafkan oleh alasan apapun di dunia ini. Ani mengepalkan kedua tangannya yang berada di sisi tubuhnya dengan sangat kuat, menekan kuku-kukunya ke telapak tangan hingga buku-buku jarinya memutih, berusaha sekuat tenaga menahan dorongan insting primitif yang sangat kuat untuk menerjang maju, menjambak rambut panjang itu, dan menampar keras wajah cantik yang kini terlihat begitu sangat menjijikkan di matanya. Ia ingin berteriak memaki, mencaci maki wanita tidak tahu diuntung ini dengan segala sumpah serapah yang ia ketahui. Namun, Ani menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu. Ia tidak akan merendahkan harga dirinya sendiri dengan melakukan kekerasan fisik yang murahan seperti adegan dalam drama picisan di malam pertama perang ini dimulai. Kekerasan fisik hanya akan memberikan kepuasan sesaat. Dan itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit yang baru saja mereka berikan kepadanya. Tidak. Ia tidak akan menghancurkan mereka dengan tangan kosong. Ia akan menghancurkan sepasang pengkhianat ini secara perlahan-lahan, sistematis, dan elegan, hingga mereka berdua tidak memiliki sisa harga diri untuk berdiri. Untuk saat ini, Ani memilih untuk diam mematung, membiarkan keheningan yang sangat canggung dan menakutkan itu terus menggerogoti dan menyiksa kewarasan Gaida. Ia menikmati setiap detik kepanikan, ketakutan, dan rasa malu yang terpancar jelas dari wajah sahabat bermuka duanya itu, sambil di dalam kepalanya, Ani mulai menyusun kepingan-kepingan rencana balasan untuk langkah selanjutnya dalam sebuah permainan psikologis mematikan yang baru saja mereka mulai secara tidak sengaja malam ini. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan Ani bersumpah, ia tidak akan membiarkan musuh-musuhnya keluar dengan kepala tegak. Kebungkaman di ambang pintu itu terasa begitu pekat. Seolah oksigen di sekitar mereka telah habis terhisap oleh ketegangan yang luar biasa. Gaida masih berdiri mematung. Wajahnya yang cantik ini terlihat pucat pasi seperti kertas yang diremas. Kontras dengan lipstik merah menyala yang ia kenakan. Matanya bergetar hebat, menatap Ani dengan sorot ketakutan yang nyaris menyerupai kegilaan. Ia tidak bisa melarikan diri, tidak bisa bersembunyi, dan yang paling menyakitkan, ia tidak bisa mengelak dari penampilannya sendiri yang sudah menjadi bukti paling nyata dari niat busuknya malam ini. Ani, di sisi lain, merasakan sebuah kekuatan dingin yang mengalir di nadinya. Ia tidak meledak, tidak juga berteriak. Keheningan yang ia ciptakan adalah sebuah siksaan mental yang jauh lebih berat bagi Gaida daripada makian manapun. Tepat saat suasana terasa hampir meledak, langkah kaki yang berat dan terburu-buru terdengar menuruni anak tangga dari dalam rumah. Rizky muncul di belakang Ani dengan wajah yang tak kalah hancur. Pria itu tampak sudah mengenakan pakaian lengkap. Namun tangannya yang gemetar saat mengancingkan kemeja memperlihatkan betapa kacau pikirannya. Saat pandangan Rizky jatuh pada sosok Gaida yang berdiri di teras dengan gaun tidur merah yang sangat terbuka, ia seolah kehilangan kemampuan untuk berdiri tegak. Ia bersandar pada dinding lorong, menatap bergantian antara istri sahnya yang tenang dan selingkuhannya yang gemetar. Keadaan ini benar-benar di luar kendali mereka berdua. Rencana rapi yang selama ini mereka jalankan dengan nama samaran, Pak Hermawan, runtuh seketika hanya karena satu pesan jebakan yang tidak mereka sangka berasal dari tangan Ani. Ani, ini tidak seperti yang kamu lihat. Suara Rizky akhirnya pecah, serak dan penuh dengan kepalsuan yang amat sangat nyata.
Kalimat klise yang sering terdengar di sinetron murahan itu kini keluar dari mulut suaminya sendiri, membuat perut Ani terasa mual. Rizky mencoba melangkah mendekat. Namun tatapan mata Ani yang setajam silet membuatnya tertahan di tempat. Ani tidak menoleh sedikit pun ke arah suaminya. Fokusnya tetap terkunci pada Gaida. Ia ingin melihat sampai kapan sahabat yang paling ia percayai ini akan terus membisu dalam rasa malunya. Gaida, yang menyadari bahwa pembelaan diri adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan muka, mulai mencoba merangkai kebohongan. Ani, aku minta maaf datang selarut ini. Aku sedang ada masalah besar dengan keluargaku. Aku tidak tahu harus pergi kemana lagi. Aku merasa sangat stres dan tidak sadar memakai baju ini karena baru saja bangun tidur saat masalah itu datang. Ucap Gaida dengan suara yang dibuat gemetar, mencoba memancing rasa iba yang selama ini selalu menjadi kelemahan Ani. Ia bahkan mencoba memaksakan air mata keluar dari sudut matanya. Sebuah akting yang menurutnya sempurna untuk menutupi niat jahatnya. Aku hanya butuh teman bicara. Nih, aku tidak bermaksud apa-apa. Mendengar penjelasan yang begitu konyol dan tidak masuk akal itu, sebuah tawa kecil yang terdengar sangat dingin keluar dari bibir Ani. Tawa itu pendek, namun mampu membuat bulu kudu kedua pengkhianat itu meremang. Masalah besar, Gaida? Sampai-sampai kau harus berdandan seperti wanita penghibur, memakai parfum yang wanginya tercium hingga ke ujung jalan, dan datang ke rumah pria yang istrinya sedang tidak ada di rumah. Tanya Ani dengan nada bicara yang sangat rendah namun penuh penekanan pada setiap katanya. Ia melangkah satu langkah lebih maju, memperpendek jarak dengan Gaida hingga aroma parfum vanila itu kembali menyengat hidungnya. Dan kau, Rizky, kau juga tidak tahu apa-apa soal kedatangan sahabatku ini, bahkan setelah kau menyimpan nomornya dengan nama Pak Hermawan, agar aku tidak curiga. Wajah Rizky semakin pucat. Ia tidak menyangka bahwa Ani sudah mengetahui sejauh itu. Rahasia tentang nama kontak palsu itu adalah kartu as yang ia simpan dengan sangat rapat. Namun kini semuanya sudah terbuka lebar. Ia menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa kering dan tersumbat. Itu hanya lelucon kantor. Sayang, teman-teman sering mengganti nama kontak untuk iseng. Aku lupa menggantinya kembali. Gaida memang menghubungiku karena dia bilang dia butuh bantuan darimu. Tapi dia tidak berani menghubungimu langsung karena takut mengganggu jam istirahatmu. Rizky mencoba membangun tembok kebohongan baru, menyusun narasi yang seolah-olah menempatkan dirinya sebagai perantara yang baik. Ani menatap suaminya dengan tatapan yang sangat merendahkan. Ia merasa heran bagaimana bisa ia mencintai pria yang begitu pengecut dan penuh kepalsuan seperti ini selama bertahun-tahun. Lelucon kantor yang sangat mengesankan. Rizky, begitu juga dengan pesan. Aku rindu kamu sayang, yang dikirim oleh Pak Hermawan. Ini, apakah itu juga bagian dari lelucon kantor? Tanya Ani lagi. Kali ini ia mengangkat ponselnya yang masih menampilkan riwayat pesan singkat tersebut. Baik Rizky maupun Gaida tidak bisa menjawab. Mereka terpojok di sudut ruangan yang mereka ciptakan sendiri. Namun, di tengah kemarahan yang membara, sisi cerdas Ani mengambil alih. Ia sadar bahwa jika ia terus mendesak mereka sekarang tanpa bukti yang lebih kuat dari sekadar pesan singkat dan kehadiran Gaida yang mencurigakan, mereka akan terus mencari celah untuk berkelit. Ia butuh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya tanpa sisa. Ani mendengus pelan, lalu tiba-tiba raut wajahnya berubah. Ia mengendurkan kepalan tangannya dan menghela napas panjang, seolah-olah ia sedang mencoba untuk mempercayai penjelasan konyol mereka. Baiklah, ucap Ani tiba-tiba, membuat Rizky dan Gaida tersentak kaget karena perubahan sikapnya yang mendadak. Mungkin aku memang terlalu lelah dan jadi berpikir yang bukan-bukan. Gaida, masuklah. Tidak enak dilihat tetangga kalau kau berdiri di luar dengan baju seperti itu. Rizky, ambilkan minum untuk sahabatku. Dia sepertinya sedang sangat terguncang karena masalah keluarganya. Ani memberikan senyum tipis yang tampak tulus namun menyimpan racun di dalamnya. Ia membuka pintu lebar-lebar, mempersilakan ular itu masuk ke dalam sarangnya. Rizky dan Gaida saling pandang dengan raut bingung sekaligus lega yang sangat kentara. Mereka mengira bahwa mereka telah berhasil memanipulasi Ani sekali lagi.
Mereka mengira bahwa kebaikan hati Ani telah membutakan logika istrinya. Dengan langkah ragu, Gaida masuk ke dalam rumah, masih mencoba menutupi tubuhnya yang terbuka dengan tas kecilnya. Sementara Rizky bergegas menuju dapur dengan langkah yang lebih ringan, merasa bahwa bencana besar malam ini telah berhasil dihindari. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Ani sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar. Saat mereka berdua sedang sibuk dengan akting masing-masing di ruang tamu, Ani beralasan ingin ke kamar mandi untuk mencuci muka. Alih-alih ke kamar mandi, ia justru menyelinap masuk ke dalam ruang kerja pribadi Rizky yang terletak di sudut lantai bawah. Ruangan itu biasanya terkunci, namun Ani tahu di mana suaminya menyimpan kunci cadangannya, di bawah vas bunga dekorasi di depan pintu. Dengan tangan yang kini bekerja sangat cepat dan efisien, Ani membuka pintu ruang kerja itu. Ia tidak mencari surat cinta atau foto. Ia mencari sesuatu yang jauh lebih berharga untuk masa depannya, bukti finansial. Di dalam laci meja kerja yang terkunci, Ani menemukan sebuah kotak kecil berwarna hitam yang tersembunyi di balik tumpukan dokumen proyek. Dengan menggunakan jepit rambutnya, Ani berhasil mencungkil kunci kotak itu, sebuah keahlian yang pernah ia pelajari saat iseng di masa sekolah. Di dalamnya, terdapat sebuah buku tabungan atas nama pribadi Rizky yang tidak pernah Ani ketahui sebelumnya, serta beberapa lembar catatan pengeluaran yang ditulis tangan dengan rapi. Ani membolak-balik halaman buku tabungan itu dan matanya menangkap transaksi rutin setiap bulan ke sebuah rekening yang ia kenali sebagai milik Gaida. Jumlahnya sangat fantastis, jauh melampaui bantuan ekonomi biasa yang pernah ia ketahui. Bukan hanya itu, di dalam kotak tersebut juga terdapat sebuah kunci apartemen dengan gantungan kunci berbentuk inisial G. Jantung Ani kembali berdenyut kencang. Jadi selama ini, Rizky bukan hanya memberikan uang, tapi juga memfasilitasi tempat tinggal mewah untuk sahabatnya itu dengan uang yang sebagian besar berasal dari aset-aset yang Ani kelola. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang terstruktur. Sambil menahan napas, Ani mengambil ponselnya dan memotret setiap halaman buku tabungan, catatan pengeluaran, serta kunci apartemen tersebut. Ia memastikan setiap foto terlihat jelas dan tajam. Setelah merasa cukup, Ani mengembalikan semuanya ke posisi semula dengan sangat teliti, tidak membiarkan ada satupun debu yang bergeser. Ia mengunci kembali kotak hitam itu dan keluar dari ruang kerja, mengembalikan kunci cadangan ke bawah vas bunga. Saat ia kembali ke ruang tamu, ia melihat Rizky sedang duduk di samping Gaida, memberikan segelas air putih dengan tatapan yang masih terlihat cemas namun sudah mulai kembali bersikap normal. Gaida sudah menyampirkan jaket milik Rizky di bahunya untuk menutupi gaun sutranya. Mereka berdua tampak seperti pasangan yang sedang mencoba menenangkan seorang teman yang sedang kesusahan. Padahal merekalah sumber dari segala kekacauan ini. Bagaimana, Gaida? Sudah merasa lebih baik? Tanya Ani sambil berjalan mendekat dengan senyuman yang kini terlihat sangat manis. Ia duduk di kursi tunggal di hadapan mereka, menatap kedua pengkhianat itu dengan perasaan puas yang ia simpan rapat di dalam hati. Ia baru saja menemukan potongan puzzle pertama dari kejahatan mereka. Kalau kau masih merasa stres, kau boleh menginap di sini malam ini. Aku akan menyiapkan kamar tamu untukmu. Kita adalah sahabat, bukan? Aku tidak mungkin membiarkanmu pulang dalam kondisi seperti ini. Rizky tampak sedikit terkejut dengan tawaran Ani, namun ia langsung setuju karena merasa ini adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di antara dirinya dan Gaida. Ya, itu ide bagus. Sayang, Gaida bisa tenang di sini dulu, ucap Rizky cepat. Gaida pun mengangguk setuju, meskipun ada kilat kecurigaan di matanya yang tajam. Ia merasa ada yang aneh dengan sikap Ani yang terlalu cepat memaafkan. Namun rasa lega karena tidak didepak keluar rumah malam itu mengalahkan insting waspadanya. Ani hanya tersenyum lebar. Di dalam pikirannya, ia sudah menyusun langkah selanjutnya. Ia akan membiarkan musuhnya tinggal di bawah atap yang sama, mengamati setiap gerak-gerik mereka dari dekat. Sambil ia diam-diam mengumpulkan lebih banyak bukti untuk menghancurkan karir Rizky dan reputasi Gaida secara total. Malam ini mungkin mereka merasa menang karena berhasil berbohong. Namun mereka tidak tahu bahwa Ani baru saja membuka gerbang neraka untuk mereka berdua. Pertandingan sesungguhnya bukanlah tentang siapa yang paling cepat melabrak,
melainkan siapa yang paling tenang saat melepaskan tembakan terakhir yang mematikan. Ani akan memastikan bahwa saat-saat itu tiba, tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa berdiri kembali. Kamar tamu yang terletak di ujung koridor lantai bawah kini menjadi tempat persembunyian sementara bagi Gaida. Ani dengan sangat tenang menyiapkan perlengkapan tidur, bahkan memberikan daster miliknya yang paling sopan untuk mengganti gaun tidur merah yang menjijikan itu. Rizky bolak-balik membantunya dengan gerak-gerik yang sangat canggung, mencoba menunjukkan bahwa ia adalah suami yang suportif. Namun, di balik sikap manisnya, Ani bisa merasakan tatapan waspada dari suaminya. Rizky bukan pria bodoh. Ia pasti sedang bertanya-tanya apakah istrinya benar-benar sebodoh itu sampai percaya pada alasan salah masuk rumah dan masalah keluarga yang sangat dangkal. Setelah memastikan Gaida masuk ke kamar tamu, Ani kembali ke kamar utama bersama Rizky. Suasana kamar yang biasanya hangat kini terasa mencekam bagi Rizky. Meskipun Ani tetap bersikap biasa saja seolah-olah badai besar tadi hanyalah kesalahpahaman kecil. Rizky mencoba memeluk Ani dari belakang saat istrinya sedang berdiri di depan meja rias. Namun Ani dengan halus menghindar dengan alasan ingin segera tidur karena kepalanya tiba-tiba terasa sangat pening. Penolakan halus itu membuat wajah Rizky kembali tegang. Namun ia tidak berani memprotes. Ia memilih untuk segera mematikan lampu dan berpura-pura tidur. Padahal Ani tahu suaminya itu sedang menatap langit-langit kamar dalam kegelapan, memutar otak untuk memastikan rahasia besarnya tetap terkunci rapat. Pagi harinya, sebelum matahari benar-benar naik, Ani sudah bangun lebih dulu. Ia melihat Rizky masih terlelap. Mungkin kelelahan setelah semalaman didera rasa cemas. Ani melangkah keluar kamar dengan sangat pelan. Tujuannya bukan ke dapur, melainkan ke pintu utama. Ia memastikan Gaida masih berada di kamar tamu dengan mendengarkan suara dengkuran halus dari balik pintu kayu itu. Dengan gerakan cepat, Ani mengambil semua kunci cadangan rumah yang biasanya tergantung di balik pintu dapur. Ia menggantinya dengan set kunci cadangan baru yang pernah ia beli beberapa bulan lalu untuk renovasi namun belum sempat terpasang. Tindakan ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa jika suatu saat ia perlu mengunci rumah ini dari luar atau dalam, hanya dialah yang memegang kendali penuh. Setelah urusan kunci selesai, Ani segera bersiap-siap dengan pakaian kantornya yang paling elegan. Ia meninggalkan catatan di meja makan untuk Rizky, mengatakan bahwa ia ada rapat mendadak di pagi hari dan meminta suaminya untuk mengantar Gaida pulang ke rumahnya sendiri, atau kemanapun Gaida ingin pergi. Ini adalah sebuah umpan. Ani ingin melihat apakah setelah ia pergi, mereka akan kembali menjalin kontak atau justru saling menyalahkan. Namun, tujuan utama Ani hari ini bukan ke kantor perusahaannya sendiri, melainkan menemui seorang ahli kunci kepercayaan keluarganya. Ani mendatangi sebuah bengkel kunci yang terletak agak jauh dari rumahnya untuk menghindari kemungkinan ada orang suruhan Rizky yang melihat. Ia meminta ahli kunci itu untuk menduplikasi kunci apartemen berinisial G, yang foto dan nomor serinya sudah ia ambil secara diam-diam semalam. Dengan teknologi pemindaian foto yang canggih, sang ahli kunci menjanjikan kunci itu selesai dalam beberapa jam. Sambil menunggu, Ani duduk di sebuah kafe kecil di seberang jalan, membuka laptopnya, dan mulai melakukan sesuatu yang lebih teknis. Sebagai pemilik saham utama di beberapa perusahaan investasi yang juga menaungi perusahaan tempat Rizky bekerja, Ani memiliki akses ke data internal selama ia memiliki alasan yang kuat. Ia masuk ke sistem manajemen akses gedung kantor suaminya menggunakan akun admin rahasia miliknya. Ani ingin memeriksa log masuk dan keluar Rizky selama sebulan terakhir. Hasilnya sangat mengejutkan. Rizky seringkali keluar kantor di jam makan siang dan tidak kembali hingga sore hari, dengan alasan pertemuan klien. Namun, saat Ani mencocokkan koordinat GPS dari mobil operasional Rizky yang juga terhubung ke sistem perusahaan, titik koordinatnya selalu berhenti di sebuah kawasan apartemen mewah di pusat kota, lokasi yang sama dengan alamat apartemen yang ada di catatan kotak hitam semalam. Ani tersenyum pahit. Perselingkuhan ini bukan lagi sekadar main-main. Ini adalah penghidupan ganda. Rizky menggunakan fasilitas kantor dan uang hasil investasi Ani untuk membiayai hidup mewah Gaida. Selama ini, Gaida selalu bercerita kepada Ani bahwa ia bekerja sebagai konsultan lepas dengan penghasilan tidak menentu. Itulah sebabnya Ani sering memberinya uang tambahan dan barang-barang mewah. Ternyata,
Uang itu digunakan Gaida untuk bersolek dan menggoda suaminya sendiri. Kebodohan Ani selama ini terasa sangat menyakitkan. Namun rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya untuk membalas lebih kejam. Setelah kunci duplikat apartemen itu jadi, Ani langsung menuju ke alamat apartemen tersebut. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sarang yang dibangun suaminya untuk wanita lain. Dengan langkah mantap, ia memasuki lobi apartemen yang sangat eksklusif. Satpam di sana tampak ragu, namun Ani menunjukkan identitasnya sebagai salah satu investor di grup pengembang apartemen tersebut. Kekuasaan finansial yang ia miliki selama ini memang ia simpan rapat-rapat dari Rizky agar suaminya tidak merasa rendah diri. Namun sekarang, kekuasaan itulah yang menjadi senjatanya. Ani menaiki lift menuju lantai 15. Di depan pintu unit 1507, ia memasukkan kunci duplikatnya. Klik, pintu terbuka dengan mudah. Aroma ruangan itu langsung menyengat hidung Ani. Sama persis dengan parfum vanila dan mawar milik Gaida yang ia cium semalam di teras rumah. Ruangan itu sangat mewah. Jauh lebih mewah daripada apartemen manapun yang bisa disewa oleh seorang konsultan lepas. Di dinding ruang tamu, tergantung sebuah foto besar dalam bingkai minimalis. Ani merasa dunianya kembali berguncang. Namun kali ini ia tidak limbung. Foto itu memperlihatkan Rizky dan Gaida yang sedang tertawa bahagia di sebuah pantai. Tampak seperti pasangan suami istri yang sedang berbulan madu. Ani berjalan berkeliling dengan tenang, mengambil video setiap sudut ruangan itu sebagai bukti tambahan. Ia masuk ke dalam kamar tidur. Di atas nakas, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah map berisi dokumen asuransi jiwa atas nama Rizky, di mana ahli warisnya bukanlah Ani, melainkan Gaida. Rizky benar-benar sudah merencanakan semuanya. Ia tidak hanya berselingkuh, ia sedang bersiap-siap untuk meninggalkan Ani dan memastikan Gaida terjamin secara finansial jika sesuatu terjadi padanya. Kemarahan Ani kini berubah menjadi kejernihan pikiran yang sangat tajam. Ia tidak menghancurkan barang satupun di apartemen itu. Ia justru merapikan kembali posisinya dan keluar dengan tenang. Di dalam lift, ia menghubungi sekretaris pribadinya di perusahaan investasi, meminta semua jadwal pertemuan dengan pimpinan perusahaan tempat Rizky bekerja dimajukan ke minggu depan. Ani juga meminta laporan lengkap mengenai performa kerja Rizky dan setiap sen pengeluaran yang diklaim pria itu sebagai biaya operasional. Sore harinya, Ani kembali ke rumah. Ia melihat mobil Rizky sudah ada di garasi. Di dalam rumah, Rizky sedang duduk di meja makan, tampak gelisah. Ia langsung menghampiri Ani saat istrinya masuk. "Ani, kau sudah pulang? Soal tadi pagi, aku sudah mengantar Gaida pulang. Dia benar-benar berterima kasih padamu. Dia bilang dia merasa sangat bersalah karena sudah merepotkan kita." Ucap Rizky dengan nada yang dibuat semanis mungkin, mencoba meraba-raba suasana hati Ani. Ani menatap Rizky, lalu tersenyum tipis. "Oh, benarkah? Syukurlah kalau dia sudah lebih baik. Aku juga merasa kasihan padanya. Tadi aku sempat berpikir, bagaimana kalau kita mengundangnya makan malam lagi akhir pekan ini? Sebagai tanda bahwa kita benar-benar tidak keberatan membantunya." Rizky tampak terkejut, namun matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa. Ia mengira posisinya sudah benar-benar aman. "Tentu, itu ide yang sangat bagus. Sayang, kau memang istri yang paling baik dan pemaaf." Ani mengangguk pelan, berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Di balik punggung suaminya, wajah Ani berubah menjadi sangat dingin. Ia sedang menyiapkan sebuah peran ganda yang sempurna. Ia akan tetap menjadi istri yang baik dan pemaaf di depan Rizky, sementara di belakang, ia mulai menarik semua tali yang mengikat hidup suaminya. Ia akan membiarkan Rizky merasa berada di atas angin, merasa berhasil menipu istrinya, hingga saatnya nanti ia akan menarik semua dukungan finansialnya dan membiarkan suaminya jatuh ke lubang kemiskinan yang paling dalam bersama sahabat pengkhianatnya itu. Malam itu, Ani diam-diam mengganti kembali semua kunci rumah utama dengan kunci baru yang ia siapkan. Namun kali ini ia menyisakan satu kunci yang sengaja ia buat sedikit macet agar hanya orang yang tahu tekniknya saja yang bisa membuka. Ia ingin memastikan bahwa rumah ini benar-benar berada dalam kendalinya. Saat ia berbaring di samping Rizky yang sudah tertidur lelap,
Ani menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Bagian pertama dari rencana balasannya sudah berjalan. Ia sudah memiliki kunci, sarang, mereka. Ia sudah tahu tentang dokumen asuransi itu, dan ia sudah memegang kendali atas kunci rumahnya sendiri. Kini, ia hanya perlu menunggu laporan dari sekretarisnya untuk melepaskan serangan di sektor pekerjaan Rizky. Permainan ini baru saja dimulai. Dan Ani adalah pemegang kartu yang paling kuat. Pagi itu, suasana kantor pusat perusahaan investasi milik Ani terasa jauh lebih sibuk dari biasanya. Ani duduk di kursi kebesarannya, menatap hamparan gedung pencakar langit dari balik dinding kaca ruang kerjanya yang luas. Ia tidak sedang memikirkan angka-angka saham yang naik turun, melainkan sedang menunggu seseorang yang sangat ia percayai. Tak lama kemudian, pintu diketuk pelan. Masuklah seorang wanita muda dengan kacamata bingkai hitam dan ekspresi wajah yang sangat profesional. Dia adalah Maya, sekretaris setia Ani yang sudah bekerja bersamanya selama 5 tahun. Maya bukan sekadar sekretaris, dia adalah mata dan telinga Ani di dunia bisnis, terutama untuk urusan-urusan yang tidak ingin Ani ekspos ke publik. Ani mempersilakan Maya duduk. Tanpa perlu banyak basa-basi, Ani langsung memberikan instruksi yang sangat spesifik. Ia ingin Maya menggali lebih dalam tentang operasional internal di perusahaan tempat Rizky bekerja. Meskipun Ani adalah investor terbesar di sana, ia selama ini selalu menggunakan nama perusahaan cangkang untuk menyembunyikan identitasnya agar Rizky merasa bahwa kesuksesan karirnya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Kini, kerahasiaan itu menjadi senjata makan tuan bagi Rizky. Ani memberikan data log GPS mobil dan foto buku tabungan rahasia yang ia temukan kemarin kepada Maya untuk ditindaklanjuti. Sambil menunggu Maya bekerja, Ani mencoba tetap fokus pada pekerjaan rutinnya. Namun, pikirannya kembali melayang pada kejadian semalam. Ia teringat bagaimana Rizky tidur dengan begitu nyenyak di sampingnya, seolah tidak ada beban dosa sedikit pun di pundaknya. Ketenangan Rizky adalah hal yang paling menyakitkan bagi Ani. Itu membuktikan bahwa suaminya adalah seorang sosiopat ulung yang bisa memisahkan antara cinta palsu untuk istrinya dan nafsu bejat untuk sahabat istrinya sendiri. Ani menarik napas panjang, mengusir rasa perih itu, dan menggantinya dengan logika yang dingin. Menjelang siang, Maya kembali masuk ruangan Ani dengan sebuah map biru di tangannya. Wajah Maya tampak sedikit tegang, tanda bahwa informasi yang ia temukan bukanlah kabar baik. Maya menjelaskan bahwa setelah melakukan audit kecil-kecilan terhadap pengeluaran operasional di divisi yang dipimpin Rizky, ditemukan banyak sekali kejanggalan. Rizky ternyata sering menyetujui kontrak kerjasama dengan vendor fiktif yang menyediakan jasa konsultasi. Dan yang membuat darah Ani kembali mendidih adalah fakta bahwa pemilik dari vendor-vendor fiktif tersebut selalu bermuara pada satu nama, Gaida. Rizky ternyata menggunakan jabatannya untuk mengalirkan dana perusahaan langsung ke kantong selingkuhannya dengan kedok kerjasama bisnis. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah penggelapan dana dan korupsi di dalam perusahaan yang secara tidak langsung adalah milik Ani. Maya juga menemukan bahwa dalam sebulan terakhir, Rizky telah mengajukan permohonan untuk mengambil cuti panjang dengan alasan ingin membawa istrinya berlibur ke luar negeri untuk merayakan kenaikan jabatannya yang akan datang. Namun, di sistem pemesanan tiket pesawat yang berhasil dilacak Maya, Rizky telah memesan 2 tiket kelas bisnis menuju Maladewa atas nama dirinya dan Gaida, bukan atas nama Ani. Ani menyandarkan tubuhnya di kursi, memejamkan mata sejenak. Jadi, rencana Rizky adalah merayakan kemenangannya bersama selingkuhannya menggunakan uang yang dicuri dari perusahaan Ani, sementara Ani akan ditinggalkan di rumah dengan janji-janji manis yang kosong. Pengkhianatan ini begitu rapi dan sistematis sehingga jika Ani tidak secara tidak sengaja melihat pesan dari Pak Hermawan malam itu, ia mungkin akan benar-benar menjadi orang bodoh yang ditinggalkan tanpa tahu apa-apa. Maya kemudian memberikan informasi tambahan yang menjadi paku terakhir di peti mati bagi Rizky. Maya berhasil mendapatkan rekaman percakapan telepon melalui server kantor yang merekam setiap panggilan di jam kerja. Dalam salah satu rekaman, terdengar suara Rizky yang sangat manja sedang berbicara dengan Gaida. Rizky mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar untuk segera menceraikan Ani setelah bonus tahunannya cair dan posisinya sebagai direktur operasional diresmikan oleh investor utama.
Rizky bahkan tertawa saat Gaida menyebut Ani sebagai mesin uang yang membosankan. Mendengar rekaman itu, Ani tidak lagi merasa sedih. Ia justru merasa sangat jijik. Rasa cinta yang tersisa di hatinya menguap begitu saja, berganti dengan tekad baja untuk menghancurkan mereka berdua seadil-adilnya. Ani menatap Maya dan memberikan instruksi baru. Ia ingin Maya tetap diam dan tidak melakukan tindakan apapun yang bisa memicu kecurigaan Rizky. Ani ingin Rizky tetap merasa bahwa rencana busuknya berjalan lancar. Ia ingin Rizky merasa berada di puncak dunia sebelum nantinya Ani menjatuhkannya ke jurang yang paling dalam. Ani juga meminta Maya untuk menyiapkan pertemuan rahasia dengan Dewan Komisaris perusahaan tempat Rizky bekerja. Pertemuan itu harus dilakukan tanpa sepengetahuan pihak manajemen tingkat menengah, termasuk Rizky. Ani ingin mengungkapkan identitasnya sebagai investor terbesar tepat di saat Rizky merasa posisinya paling aman. Selain itu, Ani meminta bantuan Maya untuk menghubungi seorang detektif swasta profesional guna memperkuat bukti fisik tentang pertemuan-pertemuan rahasia Rizky dan Gaida di apartemen tersebut. Karena bukti digital saja terkadang bisa disanggah di pengadilan. Sore harinya, sebelum pulang ke rumah, Ani mampir ke sebuah butik mewah. Ia membeli sebuah gaun malam yang sangat elegan, jauh lebih mewah dari apapun yang pernah ia miliki. Ia juga membeli sebuah perhiasan berlian yang mencolok. Ia ingin memastikan bahwa di malam penyambutan yang sedang ia rencanakan nanti, ia akan tampil sebagai sosok yang paling berkuasa dan tak tersentuh. Ia ingin Rizky dan Gaida melihat apa yang sebenarnya mereka hilangkan, seorang wanita yang bukan hanya setia, tapi juga memiliki kekuatan finansial yang bisa menghancurkan hidup mereka dalam sekejap mata. Sesampainya di rumah, Ani disambut oleh Rizky dengan senyuman lebar. Pria itu tampak sangat bahagia, mungkin karena merasa bahwa urusan dengan Gaida di rumah semalam sudah benar-benar terkubur. Rizky bahkan sudah menyiapkan makan malam sederhana. Sambil makan, Rizky mulai bercerita tentang rencana kenaikan jabatannya. Ia berbicara dengan penuh semangat tentang bagaimana masa depan mereka akan semakin cerah dan bagaimana ia akan memanjakan Ani dengan kemewahan setelah ia menjadi direktur nanti. Ani mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Rizky dengan tatapan yang seolah penuh kekaguman. Padahal di dalam hatinya, ia merasa sedang menonton pertunjukan komedi yang sangat buruk. Ia menatap wajah suaminya dan berpikir betapa hebatnya pria ini dalam berakting. Jika ia tidak memiliki bukti-bukti dari Maya, ia mungkin akan kembali terbuai oleh janji-janji itu. Ani kemudian menyela pembicaraan Rizky dengan nada yang lembut. Oh ya, Rizky, aku tadi sempat mengobrol dengan Gaida lewat telepon. Dia bilang dia merasa sangat kesepian di apartemennya. Bagaimana kalau rencana makan malam akhir pekan ini kita buat sedikit lebih spesial? Kita undang dia ke sini, dan kita rayakan juga kabar baik tentang kenaikan jabatanmu itu. Aku ingin sahabatku itu ikut merasakan kebahagiaan kita, ucap Ani sambil tersenyum manis. Rizky sempat terdiam sejenak. Matanya berkilat antara ragu dan senang. Namun, melihat ekspresi Ani yang tampak sangat tulus, ia akhirnya mengangguk setuju dengan sangat antusias. Tentu, sayang, itu ide yang luar biasa. Kau memang selalu memikirkan orang lain. Gaida pasti akan sangat senang. Ani mengangguk pelan, menyesap minumannya dengan tenang. Di balik senyumannya, ia membayangkan bagaimana wajah Rizky dan Gaida nantinya saat makan malam itu berubah menjadi pengadilan terbuka bagi mereka. Ia sudah mendapatkan semua petunjuk yang ia butuhkan dari sekretaris setianya. Sekarang, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan saksi-saksi hidup dan bukti teknis yang tidak terbantahkan agar saat ia melemparkan surat cerai dan surat PHK itu nanti, mereka benar-benar tidak memiliki ruang untuk bernapas. Malam itu, setelah Rizky tertidur, Ani kembali masuk ke ruang kerjanya sendiri. Ia membuka laptop dan melihat laporan terbaru yang dikirimkan Maya melalui surel terenkripsi. Laporan itu berisi foto-foto Rizky dan Gaida yang sedang makan siang mesra di sebuah restoran mewah, yang diambil hanya beberapa jam setelah Rizky pamit kepada Ani untuk bertemu klien penting. Ani menyimpan semua foto itu ke dalam sebuah folder khusus yang ia beri nama, Kiamat untuk Rizky. Ia menarik napas panjang, menatap kegelapan di luar jendela, dan berbisik pelan pada dirinya sendiri bahwa keadilan akan segera ditegakkan. Keesokan paginya,
Ani memulai hari dengan ketenangan yang mematikan. Ia tidak lagi merasakan sesak di dada saat melihat Rizky bersenandung di depan cermin sambil merapikan dasinya. Baginya, pria itu kini hanyalah objek pengamatan, sebuah target yang sedang berjalan menuju lubang yang ia gali sendiri. Setelah Rizky berangkat ke kantor dengan ciuman di kening yang terasa seperti olesan lendir bagi Ani segera menghubungi detektif swasta yang direkomendasikan oleh Maya. Pertemuan dilakukan di sebuah parkiran bawah tanah yang sepi untuk memastikan tidak ada mata-mata Rizky yang mengikuti. Detektif itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal berisi foto-foto resolusi tinggi. Di dalamnya bukan hanya foto kemesraan di restoran, tapi juga bukti teknis yang lebih konkret. Ada foto saat Rizky menyerahkan kartu akses apartemen cadangan kepada Gaida, serta rekaman CCTV tersembunyi yang menunjukkan Gaida keluar masuk mobil Rizky di basement apartemen mewah tersebut. Namun, yang paling krusial adalah salinan kwitansi pembelian perhiasan mewah senilai ratusan juta rupiah yang dibayar menggunakan kartu kredit perusahaan, di mana barang tersebut tidak pernah sampai ke tangan Ani. Perhiasan itu melingkar di leher Gaida dalam foto lainnya. Ani menyimpan bukti-bukti fisik ini dengan rapi, namun ia butuh satu hal lagi. Saksi hidup yang memiliki integritas di mata hukum dan perusahaan. Ani memutuskan untuk menemui Pak Hermawan yang asli. Nama yang selama ini disalahgunakan oleh Rizky sebagai kedok perselingkuhannya. Ani tahu bahwa Pak Hermawan adalah pria tua yang menjunjung tinggi etika dan sangat menghormati keluarga. Dengan dalih ingin membahas investasi tambahan untuk proyek masa depan, Ani mengundang Pak Hermawan makan siang di sebuah ruangan privat. Di sana, Ani tidak langsung masuk ke inti masalah. Ia memulai dengan pembicaraan bisnis, lalu perlahan mengalihkan topik ke arah integritas manajerial di perusahaan tersebut. Dengan sangat hati-hati dan tenang, Ani menunjukkan beberapa kejanggalan laporan keuangan yang melibatkan vendor fiktif milik Gaida kepada Pak Hermawan. Wajah pria tua itu seketika memerah karena marah. Pak Hermawan merasa dikhianati karena selama ini ia sangat mempercayai Rizky sebagai calon penerusnya. Terlebih lagi, saat Ani menunjukkan bahwa Rizky menggunakan namanya sebagai nama kontak palsu untuk menutupi perselingkuhan, Pak Hermawan merasa harga dirinya diinjak-injak. Beliau bersedia menjadi saksi kunci dalam rapat Dewan Komisaris nanti dan akan membantu Ani mengaudit seluruh divisi yang dipimpin oleh Rizky tanpa menimbulkan kecurigaan sebelum waktunya. Sambil Pak Hermawan bekerja dari dalam kantor, Ani fokus pada sisi teknis lainnya. Ia menemui penyedia layanan IT yang mengelola server di rumah mewahnya. Ani meminta mereka untuk menarik seluruh rekaman suara dan video dari sistem keamanan rumah selama 1 bulan terakhir. Selama ini, Rizky mengira kamera di rumah hanya aktif untuk area luar. Namun Ani telah memasang sistem keamanan menyeluruh yang bisa merekam pembicaraan di ruang tamu dan ruang makan. Hasilnya sangat memuaskan bagi rencana balas dendamnya. Terdeteksi beberapa percakapan antara Rizky dan Gaida saat Ani sedang tidak di rumah, di mana mereka dengan sangat vulgar menertawakan betapa mudahnya menipu Ani dan bagaimana mereka akan segera menguasai aset-aset milik Ani setelah proses cerai selesai. Setiap kata, setiap tawa, dan setiap rencana jahat mereka terekam dengan kualitas suara yang sangat jernih. Ani mendengarkan rekaman itu di ruang kerjanya sambil meminum kopi pahit, merasakan setiap detak jantungnya semakin mantap. Ia bukan lagi istri yang dikhianati. Ia adalah hakim yang sedang mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan vonis. Ia juga meminta Maya untuk menyiapkan berkas PHK tidak hormat atas dasar pelanggaran kode etik berat dan penggelapan dana perusahaan. Semua dokumen itu ia satukan dalam satu folder digital terenkripsi dan satu salinan fisik yang sangat rapi di dalam amplop kuning yang besar. Malam harinya, Ani kembali ke rumah dan mendapati Rizky sedang sibuk menelepon seseorang di balkon. Ani berjalan mendekat tanpa suara, teknik yang sudah ia latih selama beberapa hari terakhir. Ia mendengar Rizky berbisik, "Sabar, sayang. Sabtu malam nanti adalah awalnya. Setelah pesta syukuran itu, aku akan mulai memancing dia untuk bertengkar hebat. Lalu aku akan keluar dari rumah ini dan langsung menuju apartemenmu. Bonusku akan cair hari Senin, dan setelah itu, kita akan terbang ke Maladewa." Ani tersenyum dalam kegelapan lorong. Sabtu malam. Itu adalah waktu yang sama yang ia pilih untuk mengadakan makan malam syukuran. Rizky mengira Sabtu malam adalah awal kebebasannya. Padahal itu adalah awal dari kehancurannya.
Ani segera masuk ke kamar dan berpura-pura baru saja selesai mandi saat Rizky masuk dari balkon. Rizky tampak sangat bersemangat. Ia bahkan menawarkan diri untuk memesan catering terbaik untuk acara Sabtu nanti. Ani menyetujuinya dengan nada riang. Bahkan menyarankan agar mereka mengundang beberapa rekan kantor Rizky agar suasananya semakin meriah. Rizky tentu saja setuju. Mengira Ani sedang membantu membangun citranya di depan kolega sebelum kenaikan jabatan. Padahal, kolega yang Ani maksud adalah orang-orang yang sudah ia hubungi melalui Maya. Orang-orang yang akan menjadi penonton di barisan depan saat kedok Rizky dibuka. Ani juga menghubungi Ibu Tati, ibunya, dan memintanya untuk datang pada Sabtu malam. Ibu Tati awalnya bingung, namun Ani hanya mengatakan bahwa ada kejutan besar yang harus disaksikan oleh ibunya. Ani ingin ibunya tahu bahwa ia bukan lagi putri kecil yang lemah, melainkan wanita tangguh yang mampu melindungi dirinya sendiri dari pria parasit seperti Rizky. Jumat pagi, 1 hari sebelum malam penyambutan palsu itu, Ani menerima kiriman paket ke kantornya. Isinya adalah gaun malam pesanan khusus yang ia beli tempo hari, lengkap dengan perhiasannya. Ia mencoba gaun itu di depan cermin besar kantornya. Gaun itu berwarna hitam legam, melambangkan duka bagi pernikahannya namun juga kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia menatap dirinya sendiri dan merasa sangat siap. Ia telah mengumpulkan saksi dari Pak Hermawan, bukti teknis dari sistem IT dan detektif, serta dukungan hukum dari Bagas dan Maya. Segalanya sudah tertata rapi. Setiap langkah yang diambil Rizky dan Gaida selama ini telah terdokumentasi dengan sempurna. Mereka merasa sangat cerdas dengan permainan Pak Hermawan. Mereka, tanpa menyadari bahwa sang investor terbesar, sang pemilik rumah, dan sang istri sah yang mereka remehkan, telah membangun sangkar besi di sekeliling mereka. Ani menutup laptopnya, merapikan meja kerjanya, dan bersiap untuk pulang. Besok adalah hari di mana semua kepalsuan ini akan berakhir. Besok adalah hari di mana ia akan melemparkan semua bukti itu tepat di hadapan mereka, di saat mereka merasa sedang berada di puncak kejayaan. Hari Sabtu yang dinanti akhirnya tiba. Suasana di rumah mewah itu tampak begitu sibuk dan meriah. Namun bagi Ani, setiap hiasan bunga dan aroma catering yang memenuhi ruangan terasa seperti dekorasi untuk sebuah upacara pemakaman. Rizky terlihat sangat tampan dengan kemeja barunya. Ia berjalan mondar-mandir memastikan semua persiapan sempurna. Senyumnya begitu lebar, memancarkan kepercayaan diri seorang pria yang merasa telah berhasil menggenggam dunia di tangannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa setiap sudut rumah itu kini telah dipasangi kamera dan mikrofon tambahan yang terhubung langsung ke ruang kendali pribadi milik Ani. Sesuai rencana, para tamu mulai berdatangan sejak pukul 7 malam. Beberapa rekan kantor Rizky hadir dengan wajah penuh kekaguman terhadap kemewahan rumah tersebut. Ani menyambut mereka dengan sangat anggun, mengenakan gaun hitam yang ia beli tempo hari. Penampilannya malam itu begitu memukau, namun dingin. Rizky sempat memuji kecantikan istrinya berkali-kali di depan kolega-koleganya. Sebuah tindakan yang bagi Ani hanyalah cara Rizky untuk memvalidasi dirinya sendiri sebagai pria sukses yang memiliki istri sempurna. Sekitar pukul 7:30, tamu yang paling dinantikan akhirnya muncul. Gaida datang dengan mobil taksi. Sengaja tidak membawa mobil mewahnya agar tidak memancing kecurigaan. Ia mengenakan gaun pesta berwarna biru gelap yang cukup sopan. Namun riasan wajahnya sangat tajam, seolah siap untuk merebut perhatian utama malam itu. Saat matanya bertemu dengan mata Rizky, ada sekilas kerlingan rahasia yang penuh kemenangan di antara mereka berdua. Mereka merasa telah berhasil melewati badai malam itu dan kini sedang merayakan kebebasan yang sebentar lagi akan tiba. Ani, sayang, selamat ya atas syukuran kenaikan jabatan Rizky. Seru Gaida sambil memeluk Ani dengan sangat erat. Aroma parfum vanila yang sama kembali menyeruak. Namun kali ini Ani tidak menghindar. Ia justru membalas pelukan itu dengan senyum yang paling manis. Ia membisikkan sesuatu yang sangat pelan di telinga Gaida. Terima kasih, Gaida. Malam ini akan menjadi malam yang sangat tidak terlupakan bagi kita semua. Gaida hanya tertawa kecil. Mengira itu hanyalah ucapan terima kasih biasa dari seorang sahabat yang polos. Makan malam pun dimulai. Di meja panjang itu, duduklah Rizky di ujung meja sebagai tuan rumah,
Didampingi Ani di sisi kanannya dan Pak Hermawan yang asli di sisi kirinya. Gaida duduk tepat di hadapan Ani, terus-menerus melemparkan senyuman kepada Rizky setiap kali Ani berpaling. Ibu Tati duduk di dekat Ani, tampak sedikit bingung dengan ketenangan putrinya yang terasa tidak biasa. Suasana makan malam dipenuhi dengan obrolan ringan tentang kesuksesan proyek-proyek kantor, di mana Rizky dengan sangat sombong berkali-kali menyebutkan betapa keras usahanya untuk memajukan perusahaan. Rizky mulai memberikan pidato singkat. Ia berdiri, mengangkat gelasnya, dan menatap semua tamu dengan bangga. Terima kasih sudah datang malam ini. Keberhasilanku mencapai posisi direktur operasional adalah berkat kerja keras dan dukungan dari orang-orang terdekatku. Untuk istriku tercinta, Ani, dan juga untuk sahabat terbaik kami, Gaida, yang selalu memberikan masukan-masukan berharga dalam bisnis. Rizky memberikan anggukan kecil kepada Gaida, yang dijawab dengan senyum malu-malu yang menjijikan oleh wanita itu. Ani hanya mendengarkan sambil menyesap air putihnya. Ia melirik ke arah Pak Hermawan. Pria tua itu tampak sangat tenang, namun sorot matanya yang tajam tertuju pada Rizky. Pak Hermawan sudah memegang folder dokumen hasil audit yang diberikan Ani sebelumnya. Beliau hanya tinggal menunggu instruksi atau momen yang tepat untuk mengeluarkan kartu asnya. Sementara itu, Maya, sekretaris Ani, berdiri di sudut ruangan dekat layar proyektor besar yang biasanya digunakan untuk menonton film keluarga, siap menjalankan tugas teknisnya. Setelah pidato Rizky selesai, suasana semakin meriah dengan tawa dan obrolan. Rizky tampak sangat nyaman. Ia bahkan mulai membicarakan rencana liburannya ke depan bersama Ani, sebuah kebohongan publik yang ia lontarkan untuk menjaga citra suami teladan di depan rekan-rekan kantornya. Namun, di bawah meja, kaki Rizky sesekali menyentuh kaki Gaida, sebuah tindakan berani yang mereka pikir luput dari pengawasan. Padahal, kamera di bawah meja telah merekam gerakan itu dengan sangat jelas. Ani kemudian berdiri, memegang sendok dan mengetuk gelasnya perlahan untuk menarik perhatian semua orang. Hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan ke acara penutup, aku punya sebuah kejutan kecil untuk suamiku, Rizky. Sebagai bentuk rasa syukurku atas pencapaiannya, aku ingin memperlihatkan sebuah video singkat yang merangkum perjalanan kita selama beberapa tahun terakhir, termasuk orang-orang hebat yang ada di balik layar kesuksesan Rizky. Rizky tampak sangat terharu. Ia bahkan mengusap matanya seolah ada air mata yang hendak jatuh. Oh, Ani, kau benar-benar tidak perlu melakukan ini. Ini terlalu berlebihan, ucapnya dengan suara yang dibuat bergetar. Gaida pun ikut bertepuk tangan kecil. Tampak sangat antusias ingin melihat video kenangan tersebut. Para tamu lainnya juga mulai memusatkan perhatian ke arah layar proyektor yang mulai diturunkan oleh Maya. Lampu di ruang makan dipadamkan, menyisakan cahaya temaram dari lilin-lilin di atas meja. Layar proyektor menyala, menampilkan logo perusahaan tempat Rizky bekerja. Rizky tampak sedikit bingung. Mengapa video kenangan keluarga dimulai dengan logo kantor? Namun, ia tetap berusaha tersenyum. Video dimulai dengan slide foto-foto Rizky di kantor, lalu perlahan beralih ke foto-foto Rizky saat sedang memberikan presentasi. Semuanya tampak normal, hingga detik ke-30, di mana slide berganti menjadi foto-foto mutasi rekening perusahaan ke vendor-vendor fiktif. Wajah Rizky yang tadinya ceria seketika berubah tegang. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. Di layar, terpampang jelas nama Gaida sebagai pemilik sah dari perusahaan-perusahaan cangkang tersebut. Suasana ruangan yang tadinya penuh tawa mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara napas yang tertahan dari para tamu. Pak Hermawan berdeham pelan, memberikan isyarat bahwa permainan ini baru saja dimulai. Rizky menatap Ani dengan sorot mata yang penuh tanya dan ketakutan. Namun Ani hanya membalasnya dengan tatapan dingin dan senyum tipis yang mematikan. Video terus berlanjut. Kali ini bukan lagi foto dokumen, melainkan rekaman suara yang sangat jernih. Itu adalah rekaman percakapan Rizky dan Gaida saat mereka sedang merencanakan untuk mencuri bonus tahunan dan melarikan diri ke Maladewa. Suara Rizky yang menyebut Ani sebagai mesin uang yang membosankan, menggema di seluruh penjuru ruangan, membuat Ibu Tati terperanjat dan menutupi mulutnya karena tidak percaya. Gaida, yang tadinya duduk dengan anggun, kini gemetar hebat.
Gelas di tangannya terlepas dan jatuh membentur lantai, pecah berkeping-keping, menciptakan suara nyaring yang seolah menandai dimulainya malam kehancuran mereka. Ani tetap duduk dengan tenang, memperhatikan setiap detail reaksi di wajah sepasang pengkhianat itu. Ia merasa sangat puas melihat bagaimana malam penyambutan palsu ini berubah menjadi panggung eksekusi yang sempurna. Rizky tidak lagi memiliki kata-kata untuk membela diri. Kebohongannya telah terbuka di depan semua orang. Istrinya, ibunya, atasannya, dan rekan-rekan kerjanya. Puncak karir yang ia impikan kini terasa seperti tebing curam yang siap menjatuhkannya ke dasar jurang yang paling dalam. Layar proyektor masih menyala, menampilkan foto-foto mesra Rizky dan Gaida di apartemen mewah yang selama ini mereka anggap sebagai tempat persembunyian paling aman. Suasana di ruang makan yang megah itu benar-benar membeku. Rekan-rekan kantor Rizky saling berbisik dengan wajah penuh rasa jijik. Sementara Pak Hermawan hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan pria yang hampir saja ia promosikan menjadi direktur. Rizky berdiri dengan kaki yang gemetar hebat. Tangannya memegang pinggiran meja dengan sangat kencang hingga buku-buku jarinya memutih. Ia mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun suaranya seolah hilang tertelan ketakutan yang luar biasa. Ani, ini semua bisa dijelaskan. Ini pasti manipulasi digital. Teriak Rizky dengan suara melengking yang dipenuhi keputusasaan. Ia menatap rekan-rekannya, mencoba mencari dukungan. Namun yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan menjauh. Gaida sendiri sudah tidak berani mengangkat wajahnya. Ia menutupi mukanya dengan kedua tangan, menyadari bahwa reputasinya sebagai wanita sosialita dan pengusaha mandiri hancur lebur dalam hitungan menit di depan orang-orang paling berpengaruh di lingkaran mereka. Ani bangkit dari kursi dengan perlahan. Gerakannya sangat anggun seolah ia sedang berada di panggung penghargaan, bukan di tengah kekacauan rumah tangga. Ia berjalan mendekati Rizky. Setiap ketukan hak sepatunya di lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi karir suaminya. Ani tidak terlihat marah. Ia justru memancarkan aura otoritas yang sangat tinggi. Ia berhenti tepat di samping Pak Hermawan dan meletakkan tangannya di bahu pria tua itu, menunjukkan kedekatan yang selama ini tidak pernah disadari oleh Rizky. Kau bilang ini manipulasi. Rizky, kau meremehkan teknologi perusahaan kita sendiri. Tanya Ani dengan suara yang tenang namun sangat menusuk. Ia kemudian menoleh ke arah seluruh tamu yang hadir. Bapak dan ibu sekalian, mungkin selama ini kalian mengenal saya hanya sebagai istri dari Rizky. Seseorang yang hanya diam di rumah dan mengurus urusan domestik. Namun, malam ini, saya ingin meluruskan satu hal penting yang selama ini dirahasiakan demi menjaga harga diri suami saya. Ani memberi isyarat kepada Maya. Seketika, layar proyektor berganti menampilkan struktur organisasi tertinggi dari grup investasi besar yang menaungi perusahaan tempat Rizky bekerja. Di sana, di kolom investor utama dan pemilik saham mayoritas sebesar 65%, terpampang jelas nama lengkap Ani. Riuh rendah suara kaget langsung memenuhi ruangan. Rizky membelalakan mata. Ia hampir terjatuh jika tidak segera memegang sandaran kursi. Selama ini ia merasa hebat, merasa sebagai pahlawan finansial bagi istrinya, tanpa pernah tahu bahwa perusahaan tempat ia menyombongkan diri sebenarnya milik wanita yang ia sebut mesin uang membosankan. Selama ini aku membiarkanmu merasa tinggi, Rizky. Aku ingin kau sukses dengan caramu sendiri, makanya aku tidak pernah memberitahumu bahwa akulah yang menandatangani setiap persetujuan anggaran di balik layar. Lanjut Ani, suaranya kini bergetar karena emosi yang tertahan. Tapi apa yang kau lakukan? Kau mencuri dari perusahaanku untuk membiayai wanita ini. Kau menggunakan namaku untuk memperkaya selingkuhanmu melalui kontrak fiktif. Kau benar-benar parasit yang tidak tahu diri. Pak Hermawan kemudian berdiri. Ia mengambil map kuning yang sejak tadi ia pegang. Rizky, sebagai komisaris yang mewakili kepentingan investor utama, saya telah melakukan audit darurat bersama tim IT. Semua bukti transfer ke vendor milik Gaida sudah kami amankan. Bukan hanya jabatan direktur yang batal kau dapatkan, tapi malam ini juga, saya secara resmi mencabut statusmu sebagai karyawan di perusahaan ini atas dasar pelanggaran berat dan tindak pidana penggelapan. Pak Hermawan menyerahkan sepucuk surat bermaterai kepada Rizky, yang jatuh ke lantai tanpa sempat diraih oleh tangan Rizky yang lunglai. Gaida,
yang merasa posisinya semakin terpojok, tiba-tiba berdiri dan mencoba menyerang Ani dengan kata-kata. "Kau pikir kau menang karena punya uang? Rizky mencintaiku karena kau itu dingin. Kau hanya peduli pada bisnis," teriak Gaida dengan wajah merah padam. Namun, Ani hanya menatapnya dengan pandangan merendahkan, seolah melihat seekor serangga kecil. Ani memberi isyarat kepada petugas keamanan rumah yang sudah bersiap di pintu masuk. "Cinta? Kau menyebut pengkhianatan ini cinta? Kau hanya mencintai uang yang ia curi dariku, Gaida. Dan sekarang, setelah dia tidak punya apa-apa, mari kita lihat berapa lama cinta itu bertahan," ucap Ani sinis. Petugas keamanan melangkah maju, memegang lengan Gaida untuk membawanya keluar. Ani menambahkan, "Oh, dan satu lagi, apartemen mewah yang kau tempati itu juga atas nama salah satu anak perusahaan investasiku. Aku sudah memerintahkan petugas untuk mengosongkan tempat itu malam ini juga. Silakan kau cari tempat tinggal lain dengan gaun tidur merahmu itu." Rizky mencoba merangkak mendekati Ani. Air mata kini benar-benar mengalir di pipinya. "Ani, tolong maafkan aku. Aku hilaf. Kita bisa perbaiki ini semua. Aku janji akan berubah." Namun, Ani mundur selangkah, menghindari sentuhan suaminya yang menjijikan. Ibu Tati, yang sejak tadi menahan amarah, akhirnya berdiri dan berjalan mendekati Rizky. Tanpa peringatan, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rizky, membuat suasana ruangan kembali hening. "Jangan pernah panggil putriku dengan mulut kotormu itu lagi," ucap Ibu Tati dengan suara tajam. "Kau sudah menghancurkan kepercayaannya. Kau sudah mencuri darinya. Kau tidak layak berada di rumah ini satu detik pun lagi." Ibu Tati kemudian memeluk Ani, memberikan kekuatan bagi putrinya yang sudah bersikap sangat berani. Ani menarik napas panjang, merasa beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. Ani menoleh kepada Maya dan Bagas, pengacaranya yang juga hadir. "Bagas, tolong pastikan semua dokumen hukum sudah siap. Aku ingin proses ini selesai secepat mungkin tanpa ada celah bagi mereka untuk menuntut apapun." Bagas mengangguk tegas, menunjukkan tas kerjanya yang penuh dengan berkas yang akan mengunci nasib Rizky di pengadilan nanti. Ani kemudian kembali menatap para tamu dan meminta maaf atas ketidaknyamanan malam itu. Namun ia menegaskan bahwa kebenaran harus diungkapkan di depan saksi-saksi yang tepat. Malam itu, di bawah sorot lampu kristal yang mahal, Rizky dan Gaida benar-benar kehilangan segalanya. Mereka tidak hanya kehilangan jabatan dan kemewahan, tapi juga harga diri mereka di depan umum. Rizky menatap layar proyektor yang kini menampilkan foto masa lalu mereka saat menikah. Sebuah pengingat betapa ia telah menghancurkan janji sucinya demi kesenangan sesaat. Namun bagi Ani, ini bukanlah akhir, melainkan sebuah pembersihan. Ia telah mengungkap identitasnya sebagai investor rahasia dan menunjukkan kepada semua orang bahwa ia adalah penguasa atas hidupnya sendiri. Para tamu mulai meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk, menyisakan Ani, Rizky yang terduduk di lantai, dan tim hukum Ani. Keheningan yang menyiksa kembali menyelimuti rumah itu. Namun kali ini Ani yang memegang kendali atas keheningan tersebut. Ia menatap keluar jendela, ke arah kegelapan malam, menyadari bahwa esok hari ia akan memulai hidup baru sebagai wanita yang merdeka sepenuhnya. Ia telah menyiapkan jebakan yang sempurna, dan kini ia tinggal memberikan dorongan terakhir untuk menyelesaikannya secara hukum. Suasana di ruang makan yang mewah itu kini berubah drastis menjadi ruang pengadilan yang dingin dan kaku. Para tamu undangan sudah beranjak pergi dengan bisik-bisik penuh kecaman, menyisakan kesunyian yang mencekam di antara pilar-pilar rumah besar itu. Rizky masih terduduk lemas di atas lantai marmer, bahunya merosot, dan tatapannya kosong menatap puing-puing gelas yang pecah berserakan di dekatnya. Sementara itu, Gaida baru saja diseret keluar oleh petugas keamanan dengan teriakan histeris yang perlahan menghilang di kejauhan malam. Ani berdiri tegak, membelakangi Rizky, menatap lurus ke arah jendela besar yang menampilkan pantulan dirinya sendiri, seorang wanita yang tampak begitu tangguh dengan balutan gaun hitam elegannya. Ani berbalik perlahan. Langkah kakinya tidak lagi ragu. Ia mendekati meja makan dan mengambil sebuah map kuning besar yang sejak tadi disiapkan oleh Maya. Di dalam map itu, bukan hanya terdapat satu jenis dokumen,
melainkan sebuah paket lengkap yang akan mengakhiri masa depan Rizky dalam hitungan menit. Dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh penekanan, Ani mengeluarkan 2 bundel berkas tebal. Ia melemparkan berkas pertama tepat di depan wajah Rizky yang masih tertunduk. Kertas-kertas itu tersebar sedikit di atas lantai marmer yang dingin. Itu adalah surat gugatan cerai, ucap Ani dengan nada bicara yang datar, tanpa sedikit pun nada amarah yang tersisa. Aku sudah menandatanganinya. Di dalamnya tertulis dengan sangat jelas bahwa kau tidak berhak atas 1% pun aset yang kita miliki. Karena semua harta ini berasal dari warisan orang tuaku dan hasil investasiku yang kau hianati. Kau masuk rumah ini hanya membawa badan, dan kau akan keluar dengan cara yang sama. Rizky mencoba meraih ujung gaun Ani. Air matanya jatuh membasahi lantai. Ani, tolong pikirkan lagi. Aku tahu aku salah. Tapi jangan seperti ini. Aku tidak punya apa-apa lagi di luar sana. Kau tahu sendiri orang tuaku sangat mengandalkanku. Rizky memohon dengan suara serak, mencoba menggunakan rasa iba Ani sebagai kartu terakhirnya. Namun, hati Ani sudah membatu. Ia teringat betapa ringannya mulut Rizky saat menertawakannya sebagai mesin uang di depan selingkuhannya. Ani tidak memedulikan rengekan itu. Ia justru mengeluarkan bundel berkas kedua yang jauh lebih tebal. Kali ini, ia tidak melemparkannya, melainkan menyerahkannya kepada Bagas, pengacaranya, yang berdiri di sampingnya. Dan ini, Rizky, adalah kejutan kedua. Surat pemberhentian hubungan kerja, PHK, tidak hormat dari perusahaan. Bukan hanya itu, berkas ini juga berisi laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan pencucian uang melalui vendor fiktif milik Gaida. Pak Hermawan sudah menyetujui laporan ini. Mendengar kata kepolisian dan tindak pidana, Rizky seketika berhenti merengek. Wajahnya yang tadi merah karena menangis kini berubah menjadi putih pucat pasi. Lebih pucat dari saat ia pertama kali melihat Gaida di depan pintu rumahnya. Ia sadar bahwa ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga yang bisa diselesaikan dengan kata maaf. Ini adalah masalah hukum yang bisa menjebloskannya ke dalam penjara untuk waktu yang sangat lama. Pengkhianatannya telah berkembang menjadi kejahatan finansial yang serius karena keserakahannya sendiri. Kau melaporkanku ke polisi? Tanya Rizky dengan suara yang bergetar hebat. Ani, kau tega melakukan ini pada suamimu sendiri? Suami? Ani tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Suami mana yang menyimpan nomor selingkuhannya dengan nama atasannya? Suami mana yang merencanakan liburan mewah dengan uang istrinya saat istrinya sedang bekerja keras? Kau bukan suamiku, Rizky. Kau hanyalah seorang pencuri yang kebetulan mengenakan cincin kawin di jarinya. Dan malam ini, cincin itu tidak lagi memiliki arti apapun. Ani memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk segera membawa Rizky keluar dari rumah itu. Rizky sempat mencoba memberontak, namun tenaganya sudah habis terkuras oleh syok yang luar biasa. Ia diseret menuju pintu depan, melewati lorong yang dulu sering ia lalui dengan penuh kesombongan. Sebelum sampai di pintu, Ani meminta petugas berhenti sejenak. Ia berjalan mendekati Rizky untuk terakhir kalinya, menarik napas panjang, dan melepaskan cincin pernikahan dari jari manisnya sendiri. Ani menjatuhkan cincin emas itu ke dalam saku kemeja Rizky. Bawa ini. Mungkin kau bisa menjualnya untuk membayar pengacara. Meskipun aku ragu itu akan cukup untuk menyelamatkanmu dari bukti-bukti yang sudah aku kumpulkan. Bisik Ani tepat di telinga Rizky. Pria itu hanya bisa terisak tanpa mampu membalas sepatah kata pun. Pintu besar rumah mewah itu terbuka, dan Rizky dilemparkan keluar ke kegelapan malam. Tepat saat hujan rintik-rintik mulai turun, seolah langit ikut membersihkan sisa-sisa keberadaan pria itu dari kehidupan Ani. Setelah Rizky benar-benar pergi, Ani kembali ke ruang makan. Ia melihat Ibu Tati yang masih duduk di sana, menatap putrinya dengan bangga. Ani mendekati ibunya dan menyandarkan kepalanya di bahu wanita tua itu. Rasa lelah yang luar biasa akhirnya menyergapnya. Namun itu adalah rasa lelah yang melegakan. Ia telah menyelesaikan misi balas dendamnya dengan sangat terstruktur dan terencana. Ia tidak menggunakan kekerasan fisik, ia menggunakan otaknya, kekuasaan finansialnya,
dan kecerdasannya untuk membuat para pengkhianat itu bertekuk lutut. Maya dan Bagas segera membereskan semua dokumen dan perangkat teknis yang digunakan malam itu. Mereka tahu tugas mereka sudah selesai. Sebelum pergi, Pak Hermawan menghampiri Ani dan menjabat tangannya dengan erat. Anda adalah wanita yang luar biasa, Ani. Perusahaan bangga memiliki investor seperti Anda. Saya akan memastikan audit menyeluruh selesai besok, dan semua kerugian akan segera kita klaim kembali dari aset-aset yang masih tersisa atas nama Rizky maupun Gaida. Ucap Pak Hermawan memberikan kepastian. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Ani bisa menghirup udara dengan bebas. Rumah besar itu kini terasa jauh lebih luas dan tenang. Tidak ada lagi aroma parfum vanila yang memuakan. Tidak ada lagi senandung palsu dari seorang pengkhianat. Dan tidak ada lagi kecurigaan yang menghantui pikirannya. Ani berjalan menuju meja makan, mengambil gelas air putihnya, dan meminumnya hingga tandas. Ia menatap ke arah kursi yang tadi diduduki oleh Gaida, lalu ke kursi yang diduduki Rizky. Keduanya kini kosong, sama seperti status mereka di dalam hidupnya. Ani menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang ia miliki, melainkan tentang seberapa berani ia mempertahankan harga dirinya. Ia telah membuktikan bahwa meskipun ia mencintai dengan tulus, ia tetap memiliki kekuatan untuk menghancurkan siapapun yang berani menginjak-injak ketulusan tersebut. Langkah balasan yang ia susun sejak malam penemuan pesan Pak Hermawan itu telah mencapai puncaknya. Lemparan dokumen cerai dan PHK itu adalah pukulan telak yang mengakhiri segalanya. Sambil berjalan menuju kamarnya, Ani melewati cermin besar di koridor. Ia berhenti sejenak, melihat pantulan wanita yang kini berdiri dengan kepala tegak. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah sorot mata yang penuh dengan masa depan. Ia tahu proses hukum akan memakan waktu, tapi ia siap menghadapinya. Baginya, malam ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi tentang merebut kembali hidupnya yang sempat dicuri oleh orang-orang yang salah. Pintu kehidupannya yang lama telah ia tutup rapat-rapat, dan ia sudah siap untuk membuka lembaran baru yang jauh lebih bersih dan bermartabat. Malam itu berakhir dengan kesunyian yang paling damai bagi Ani. Setelah semua kekacauan, teriakan, dan isak tangis palsu itu hilang ditelan hujan, ia berdiri di tengah ruang tamu yang luas, menatap bayangan dirinya di jendela besar. Tidak ada lagi beban rahasia yang menghimpit dada. Tidak ada lagi rasa curiga yang meracuni pikiran. Rumah mewah ini, yang dulu terasa seperti penjara penuh kebohongan, kini perlahan kembali menjadi tempat perlindungan yang sejati. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin malam itu membersihkan sisa-sisa aroma pengkhianatan yang sempat menyesakan. Minggu-minggu berikutnya adalah masa transisi yang ia jalani dengan ketegasan seorang pemimpin. Ani tidak membuang waktu untuk meratapi nasib. Di bawah bimbingan Bagas, pengacaranya, proses perceraian berjalan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Bukti-bukti perselingkuhan dan penyelewengan dana yang dikumpulkan Ani terlalu kuat untuk disanggah. Rizky, yang kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota setelah semua asetnya dibekukan, mencoba mengirimkan surat permohonan maaf berkali-kali. Namun, Ani bahkan tidak membukanya. Baginya, Rizky hanyalah sebuah bab buruk dalam buku kehidupannya yang sudah ia tutup dan ia segel rapat-rapat. Di kantor, suasana berubah total. Sejak identitas Ani sebagai investor terbesar terungkap, rasa hormat para karyawan kepadanya meningkat drastis. Pak Hermawan membantu Ani melakukan restrukturisasi besar-besaran. Divisi yang dulu dipimpin oleh Rizky dibersihkan dari orang-orang yang terlibat dalam skandal vendor fiktif. Ani tidak hanya menjadi pemilik saham yang pasif, ia mulai terjun langsung dalam pengambilan keputusan strategis. Ia ingin memastikan bahwa perusahaan yang ia bangun dengan keringat dan modal keluarganya tidak akan pernah lagi menjadi sarang bagi tikus-tikus seperti Rizky. Kekuatan finansial yang dulu ia sembunyikan kini ia gunakan untuk memperdayakan banyak orang, memberikan beasiswa bagi anak-anak karyawan, dan memperluas jaringan bisnisnya ke arah yang lebih positif. Nasib Gaida tidak kalah tragis. Tanpa dukungan finansial dari Rizky dan tanpa akses ke apartemen mewah, ia kehilangan gaya hidup sosialitanya dalam sekejap. Rekening-rekeningnya disita sebagai bagian dari pengembalian kerugian perusahaan. Teman-teman sosialitanya,
yang dulu selalu memujinya, kini berbalik arah dan menjadikannya bahan gunjingan yang paling hina. Gaida mencoba menghubungi beberapa kolega bisnis untuk mencari pekerjaan. Namun namanya sudah masuk dalam daftar hitam di seluruh industri investasi. Ia terjatuh ke dalam lubang kemiskinan yang selama ini paling ia takuti. Sebuah hukuman yang setimpal bagi seseorang yang tega menghancurkan sahabatnya sendiri demi kemewahan semu. Suatu sore, Ani mengunjungi taman kota yang sering ia datangi sebelum ia menikah. Ia duduk di sebuah bangku kayu, memperhatikan anak-anak yang berlarian dengan ceria. Ibu Laras, ibunya, duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya dengan lembut. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang rencana liburan yang sebenarnya. Kali ini hanya untuk mereka berdua. Tidak ada lagi pembicaraan tentang Rizky. Pria itu sudah benar-benar terhapus dari narasi harian mereka. Ani menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus memberikan panggung bagi orang lain hingga ia lupa bahwa dirinya lah sutradara atas hidupnya sendiri. Puncak dari keputusannya adalah ketika ia memutuskan untuk menjual rumah mewah tempat segala pengkhianatan itu terjadi. Ia ingin memulai sesuatu yang baru, di tempat yang tidak memiliki memori tentang suara Rizky atau tatapan tajam Gaida. Ia membeli sebuah gria tawang di pusat kota yang lebih modern dan minimalis, mencerminkan kepribadiannya yang sekarang, efisien, transparan, dan tidak tersentuh oleh drama yang tidak perlu. Saat ia mengunci pintu rumah lama itu untuk terakhir kalinya, ia tidak merasakan kesedihan. Ia justru merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia meninggalkan semua kenangan pahit itu di balik pintu kayu jati yang dulu ia buka untuk menyambut kehancurannya. Kini, setahun setelah malam penyambutan palsu itu, Ani dikenal sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia investasi. Namun, di balik kesuksesan profesionalnya, ia tetap menjadi pribadi yang hangat bagi orang-orang yang benar-benar tulus kepadanya. Ia belajar untuk lebih selektif dalam mempercayai orang, namun ia tidak membiarkan pengkhianatan masa lalu membuatnya menjadi wanita yang pahit dan pembenci. Ia tetap mencintai, namun dengan mata yang terbuka lebar. Ia tetap memberi, namun dengan batasan yang jelas. Ia telah berhasil mengubah duka dan pengkhianatan menjadi bahan bakar untuk transformasi diri yang luar biasa. Malam itu, di balkon apartemen barunya yang menghadap ke lampu-lampu kota, Ani mengangkat gelas tehnya. Ia menatap bintang-bintang yang bersinar terang, seolah memberikan restu atas keberaniannya. Ia teringat akan janji setianya dulu yang dikhianati. Namun ia tidak menyesal pernah mencintai dengan tulus. Karena ketulusan itulah yang membuatnya memiliki kekuatan untuk melawan saat ia diinjak-injak. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa pintu masa lalunya benar-benar telah tertutup, dan di hadapannya terbentang jalan panjang penuh cahaya yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Kebenaran memang menyakitkan saat pertama kali terungkap, namun kebenaran pula lah yang akhirnya memberikan kebebasan yang hakiki. Pesan moral, kejujuran dan kesetiaan adalah fondasi martabat. Siapapun yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain dan pengkhianatan, pada akhirnya akan hancur oleh keserakahannya sendiri saat kebenaran terungkap.